mata orang Bugis Makassar, siri dan harga diri adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa diperjualbelikan. Sekali ia hilang, maka hidup tak berguna lagi. Begitulah ungkapan Andi Matalata yang ditulis sendiri dalam buku biografinya berjudul Meniti Siri dan Harga Diri. Nilai siri itu selalu menjadi pedoman yang bersemayam kuat dalam dirinya sejak kecil hingga wafat. Andi Matalata terlahir sebagai anak Raja Bugis pada tanggal 1 September 1920 di Jampue Baru, Sulawesi Selatan. Ayahnya Pawiseang Daeng Ngerang Arong Mangempang Peta Pandegara dan ibunya Manjajareng Daeng Kanang Peta Indo Datuk Salondro. Setelah tamat dari Government Inlandse School tahun 1929, Andi Matalata disekolahkan ibunya di Government Open Bar Shakil School, Makassar. Ia indekos di rumah Tuan Frans bersama beberapa putra raja, salah satunya adalah Andi Abdullah Bau Mas Sepe. Suatu saat Andi Abdullah mengujinya berkelahi dengan anak Belanda bernama Paul Hofman yang badannya lebih besar. Kata Andi Abdullah, "Jangan menjadi pengecut, kamu keturunan pahlawan. Walaupun lawan sebesar raksasa, kamu harus berani menantangnya." Walhasil, Andi Matalata dihajar sampai babak belur. Harga dirinya terlucuti. Tapi ia tetap sabar dan bertekad membalasnya dengan berlatih ilmu bela diri. Dan bukan hanya pencak silat, kuntau, jiu-jitsu, bahkan tinju pun dikuasainya. Andi Matalata juara tinju di kelas bantam, sering menang KO menumbangkan petinju di kelas bulu dan kelas ringan, termasuk menang KO melawan Kit Usman petinju Batavia dari kelas ringan pada tahun 1938. Seorang bocah perenang bernama John Rawendal pernah meledek, "Herman, bagaimana kamu bermimpi mau mengalahkan saya jika kamu seorang katai?" Harga diri Andi Matalata kembali terusik, tapi dia memilih menahan diri dan berusaha merebut kembali harga diri itu dengan cara yang berbeda. Setahun kemudian, bertemulah ia dan John Rawendal di arena lomba renang di Surabaya. Sebelum bertanding, John masih sempat meledek namun ia tidak menggubrisnya. Andi Matalata pun berhasil menjuarai lomba dengan waktu 61 detik. Begitulah cara Andi Matalata menegakkan harga diri, bukan dengan badik disertai amarah membabi buta, melainkan dengan mengukir prestasi. Baginya, siri itu need for achievement, dan terbukti serangkaian prestasi di berbagai cabang olahraga diraihnya. Mulai dari lari, lompat indah, senam, terbang layang, balap sepeda, bulu tangkis, sepak bola, sepatu roda, layang gantung, dan lainnya. Beliau juga mahir berkuda dan menembak, memainkan cambuk dan lasso, jago ski air, jumping boat, dan jet ski. Namanya terukir sebagai bapak pencetus lahirnya olahraga ski air di Indonesia. Bahkan ia tercatat sebagai orang Asia pertama yang masuk Hall of Fame dari International Water Ski and Wakeboard Federation pada tahun 2013. Andi Matalata adalah pemrakarsa Pekan Olahraga Nasional PON keempat di Makassar pada 1957. Selain cinta olahraga, beliau juga ingin menarik kembali para gerilyawan yang masuk hutan agar bisa keluar dan menikmati tontonan olahraga sebagai the only game in town. Ide ini mulanya ditolak karena dianggap Sulawesi Selatan masih tidak aman. Ditambah lagi belum tersedianya stadion olahraga dan sarana lainnya. Tetapi Andi Matalata meyakinkan bahwa dia adalah orang yang punya kehormatan dan harga diri. Atas dasar inilah, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 sebagai Ketua Umum KOI merestui gagasannya itu. Sri Sultan menambahkan, "Tidak ada manusia Indonesia yang saya kenal yang dapat saya samakan dengan Andi Matalata. Beliau menggempur Belanda di Sulawesi Selatan dan di Pulau Jawa ini secara terus-menerus, tanpa henti, tanpa mau istirahat. Saya kira tanpa perjuangan Andi Matalata, mungkin kita masih jajahan Belanda." PON keempat mampu digelar dengan meriah dan sukses. Presiden bersama 13 menteri dan sejumlah duta besar sempat berdecak kagum kala menyaksikan atraksi ski air dan jumping boat di Pantai Losari yang dipertontonkan langsung oleh Andi Matalata bersama para atlet gagah dan cantik.
Sedianya demonstrasi ski air hanya berlangsung singkat, tapi Presiden Soekarno meminta diperpanjang lagi demi menikmati atraksi olahraga bahari pertama di Indonesia. Andi Matalata pernah terusik siriknya saat bertemu Bung Karno di Istana Kepresidenan Yogyakarta 26 Januari 1946. Kala itu Presiden Soekarno bertanya soal keseriusan para raja dan pemuda Sulawesi Selatan untuk merdeka. Sambil menggebrak meja, Andi Matalata menjawab, "Kami tidak akan berada di sini kalau belum siap untuk merdeka." "Duduklah kembali. Saya senang melihat keberanianmu. Saya teringat waktu datang ke Makassar pada bulan Mei 1945. Dalam pidato saya mengajak seluruh masyarakat dan pemuda Sulawesi Selatan untuk bersatu merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika itu saya kembali menantang para pemuda. Saya tidak perlukan 1 juta pemuda. Saya tidak perlukan 1.000 pemuda. Saya hanya perlukan 100 pemuda yang berjiwa banteng dan saya akan berikan bangsa Indonesia kehidupan yang layak. Dari 100 pemuda yang saya perlukan itu, salah satunya adalah kamu. Sekarang, saya perintahkan kamu menghadap Panglima Sudirman untuk menerima petunjuk dan pengarahan." Demikian perintah sang presiden mengakhiri pertemuan. Sebagai anak bangsawan yang pernah mengenyam bangku pendidikan Belanda, tidak serta-merta Andi Matalata tunduk kepada penjajah. Dia selalu memberi keteladanan kepada bangsanya untuk tidak berciut nyali dan merendahkan diri di hadapan orang Belanda dengan menaklukkan mereka di berbagai cabang olahraga hingga di medan tempur. Dia juga menolak mewarisi tahta kerajaan yang akan disematkan kepadanya karena dia tidak ingin memungut pajak lalu diserahkan kepada pemerintah Belanda. Andi Matalata tidak ingin menghisap darah dan keringat rakyat. Andi Matalata juga berperan dalam serangan umum 1 Maret 1949 selama 17 jam non-stop. Ia aktif menggempur dan memukul mundur pasukan Belanda. Ia juga berperan penting dalam berbagai pertempuran, memporak-porandakan pasukan Belanda yang hendak menyerang markas Jenderal A.H. Nasution, memporak-porandakan pasukan Belanda di Kaliurang. Ia menghentikan pemberontakan RMS di Maluku dan menumpas gerombolan DITII di Sulawesi Selatan. Ia adalah jagoan yang tidak terkalahkan. Kolonel Jatikusumo sangat terkesan dengan cara bertempur Andi Matalata. Saya ikut meninjau jalannya pertempuran yang Pak Andi lakukan di Kaliurang. Luar biasa gencarnya serangan tersebut. Sepanjang hidup saya, serangan itu tidak dapat saya lupakan. Sungguh Andi Matalata seorang pejuang sejati. Dia sumber inspirasi sekaligus cermin sejarah yang setia memantulkan keindahan cahaya. Lebih dari separuh hidupnya, ia habiskan untuk berjuang mengangkat harga diri bangsa. Ia tak rela menyaksikan bangsanya dijajah bangsa lain. Ia malu jika menemukan anggotanya yang lebih mementingkan uang daripada perjuangan. Ia murka kepada mereka yang hendak memecah belah bangsa dan mengambiarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Andi Matalata sungguh tak pernah meminta sebuah penghargaan atau tanda kepahlawanan, tidak pula dalam bentuk upacara pengakuan prestasi dan karya. Saya tak pernah takut akan kematian fisik. Yang saya takutkan hanya kematian sejarah. Dagu